Negara deh. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat malam rekan-rekan sekalian, eh, insan pengadaan yang selalu terus ingin belajar dan belajar. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 30 Januari, akhir bulan Januari tahun 2026, kita kembali bersama Kang Heldi. Kang Heldi bekerja sama dengan Pak Sastio di inspeksi menyelenggarakan kelas belajar tiap hari Jumat yang membahas tema-tema pokok terkait pengadaan barang jasa pemerintah, baik untuk APBN maupun APBD atau terkait sumber dana lainnya. Pada kesempatan kali ini saya juga baru mendengar apa istilah pagar pengadaan dari Kang Hel ini ya, terutama di wilayah etika, eh, apa pada prinsip pengadaan barang jasanya. Ini sangat menarik sebenarnya karena selama ini yang saya rasakan dan teman-teman mungkin dari lain juga rasakan, pengadaan barang jasa itu sangat lekat dengan wilayah integritas, prinsip, dan itu yang sangat berpengaruh kuat dan dirasakan langsung pada proses pengadaan barang jasanya. Mungkin masyarakat tidak begitu kita tidak begitu lihat langsung ya, mereka rasakan yang hasilnya, tetapi pada proses di wilayah itunya yang eh, sering sekali menjadi hambatan atau tantangan bagi teman-teman yang berlaku sebagai pelaku pengadaan barang jasa. Untuk tidak berlama-lama lagi, kami serahkan selanjutnya kepada mungkin ada satu atau dua kata dari Pak Sastio dari inspeksi, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rahe dan Kang Heldi yang sudah setia membersamai kita malam hari ini. Ketemu lagi di Jumat malam bersama Kang Heldi di program belajar bersama pengadaan barang jasa. Ya, intinya menarik juga pagar pengadaan kita istilah baru gitu ya. Terus terang saya baru dengar juga. Pengen tahu apa sih pagar pengadaannya dan apa yang memagari kita saya pengadaan dalam bekerja gitu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua baik dari inspeksi ataupun dari pengadaan lainnya bisa mengambil hikmah dari obrolan santai ini ya. Bagi yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Bagi yang sudah di rumah, ya jangan lupa juga keluarganya diajak ngobrol juga. Karena udah waktunya berkumpul sama keluarga juga. Kita santai-santai ngobrol santai, tapi insya Allah isinya bukan daging semua, tapi gizi semua. Jadi ini obrolan bergizi gratis, insya Allah. Saya kembalikan ke Pak Rahe dan Kang Heli, silakan. Baik, terima kasih Pak Sastio yang telah selalu memberikan semangat dan kita selalu bisa aktif melalui forum-forum seperti ini. Selanjutnya untuk Kang Heldi, silakan Pak untuk membersamai kita melalui pagar pengadaan untuk malam ini. Silakan Kang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali pada sesi kedua ya. Sesi kedua, mudah-mudahan bisa istiqomah sampai sesi ke 2000 kali ya. Kalau Pak Is Fahrudin baru sampai sesi 500 itu, 500 sekian tuh. Yang ini.
yang di apa ngaji filsafat itu ya. Nah, mudah-mudahan nih ngaji pengadaan kita ataupun belajar pengadaan kita bisa lebih lah dari Pak Isparudin. Amin. Istiqomah itu mah istiqomah ya. Istiqomah. Baik, terima kasih nih pada inspeksi dengan Pak Sastio selaku penggawa terdepannya sudah memberikan kesempatan bisa kolaborasi untuk memfasilitasi pertemuan ini. Pak Rahya juga makasih ya. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesehatan bisa bertemu kembali pada ruang meeting yang kedua ini dalam tema pagar pengadaan. Nah, namun sebelum ke tema inti seperti biasa, kita ngobrol-ngobrol dulu berita-berita pengadaan dan mungkin berita-berita apa terkait anti korupsi nih, Pak Rahya ya, Pak Sasya ya, yang sekarang ada nih. Pertama mungkin dari update-update pengadaan dulu ya. Walaupun dalam seminggu kemarin saya nggak terlalu ini apa berita-berita pengadaan nih. Kemarin ada acara di IKN tuh, acara KPBU ya. KPBU ya sebagai sekilas pandangan mata yaitunya progres masih terus berlanjut lah ya di IKN ya. Ya yang saya tahu swalayannya sudah nambah katanya ya. Nah, dulu cuma satu apa tempat belanjanya sekarang udah ada 8 katanya. Ada 8. Ini ya dulu kalau mau belanja apa peralatan kecil-kecil tuh harus ke satu wilayah tuh di tower apa tower ASN TNI teh. Sekarang udah banyak ada beberapa titik tersebar soalnya jadi nggak susah nyari-nyari kopi atau apa-apa lah seperti itu salah satunya ya. Kemudian sudah ini mah mohon maaf kalau beritanya ini ya beritanya malum kan dalam poster Pak Satyo merah-merah gitu jadi kadang agak ke kiri-kirian gitu beritanya tapi positif sebetulnya ke kiri-kirian ya kan? Kemudian juga sudah ada berita-berita pencurian ya. Nah, kita ambil positifnya berarti kalau ada pencurian berarti sosial ekonomi sudah berjalan tuh berarti ya. Bukan berarti negatif ya. Pencurian kecil itu sudah ini mah malam obrolan warung kopi malum sama ini ya sama masyarakat. Jadi ya berarti memang di situ sudah ada kehidupan lah. Ya, yang namanya kehidupan kan bukan hanya hal yang positif juga ya. Negatifnya kadang juga ada gitu ya. Ya kalau kita cerita ke apa cerita Nabi Adam kan ya itu salah satunya juga ketika berkembang biakan ada pembunuhan kan pertama gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada lah seperti itu. Intinya progresnya terus berlanjut alhamdulillah. Ya nanti juga apa akan dibangun tower-tower baru ya rumah-rumah tapak baru yang sedang progres mudah-mudahan bulan depan tuh sudah mulai tendernya melalui skema KPBU. Tuh nah sehingga nih berita berita terkait pengadaan ini yang saya kumpulkan ya sambil di apa sambil bekerja di IKN. Ini pertama ini nih apa dalam awal-awal tahun ini ya Pak Rahe kita banyak pakai aplikasi nih ya, banyak aplikasi. Pertama harus beresin SKP kan ya tahu apa perencanaan pakai MAESN ya. Terus apa sirup ya ngisi RUP ya awal-awal tahun. Ini saya pakai 4 aplikasi yang lumayan banyak nih ya. Kemudian juga Sakti ya, Sakti ya kalau di kementerian ya, kalau di KLP, kalau di KL, di Pemda mungkin SIPD ya, sama katalog juga. Nah ini juga ada beberapa trikinya nih ya. Jadi pertama nih tipsnya nih ya buat teman-teman semua yang agak kesulitan masuk ke sistem ya, itu cobalah masuk sistemnya pada jam-jam sepi ya, pada jam-jam apa? Saya biasa akses habis subuh. Habis sholat subuh gitu ya. Nah, antara jam 5 6 gitu ya, itu lancar jaya. Tapi kalau udah jam kerja udah itu balah sampai nggak bisa dibuka tuh kayak Maya SN itu. Padahal tuh udah dikejar-kejar tuh sama BHSDM tuh harus upload apa SKP tahunannya ataupun apa perencanaannya seperti itu. Jadi tolong akses waktu yang sepi lah gitu ya. Jangan maksain di jam-jam sibuk satu itu. Kemudian juga untuk pengguna katalog, mumpung belum ada transaksi ya. Kalau saya sih udah ada transaksi, makanya saya kaget juga ternyata harus update ST-nya tuh ya. Padahal seingat saya waktu akhir tahun itu sudah update, ternyata kenapa itu pas awal tahun ini harus update lagi ya.
Jadi harus harus upload STPPK terbaru atau PP terbaru ya. Jangan lupa. Bagusnya dari sekarang. Jadi jangan nunggu pas ada paket nanti terburu-buru ya. Jangan nunggu paket terburu-buru nanti apa baru update. Nanti kan bisa mengganggu lah seperti itu. Kemudian juga bagi pengguna sakti di KL ya, Kementerian Lembaga, jangan lupa juga perbarui BSRE tuh, BSRE-nya tuh. Itu harus diperbaharui juga tuh di awal-awal tahun ya. Nanti itu ada linknya ke BSRE, nah kita harus update juga seperti itu ya. Kemudian ya pengguna sirup ya, nah RUP jangan lupa diisi nih ya, jangan lupa diisi ya. Ya baik yang manual ataupun yang otomatis ya silahkan ya. Jangan nunggu-nunggu mau pengadaan baru apa, baru baru ngisi RUP, jangan dibiasakan lah. Sekarang ngisi RUP dulu seperti itu ya. Oke, kalau ada perubahan-perubahan itu bisa nanti kita rubah di perjalanan ya seperti itu. Nah, itu terkait sistem ya. Kemudian selanjutnya eh, ini kalau dari apa internal LKPP nih, dari internal LKPP eh ya selain Perlem 12 sedang ongoing ya, revisi, ini juga ada dua, ada yang bocor tuh, apa ya? Waduh, bocor dari mana nih Pak Rehe? Hujan tuh, hujan bocor rumahnya. Ini masih saya cari, Pak. Pak Edi Usman. Iya, intinya. Ya, Ya, lanjut, Pak. makasih. Ya, ya. Kemudian dari internal KPP eh, ada dua konten menarik ini. Mohon bisa dicermati oleh teman-teman semuanya ya. Pertama, konten dari YouTube resminya LKPP. Ada podcast yang diisi oleh Pak Patria ya, Pak Deputi ya, dengan Pak Agus Prabowo bicara terkait katalog elektronik tuh, menarik tuh ya. Nah, itu bisa menjawab tanda kutip keresahan teman-teman terkait perkembangan katalog elektronik. Nah, podcast di halaman resminya LKPP ya, silakan masuk ke halaman resminya LKPP. Nah, itu podcast terbarunya, silakan dicermati itu menarik tuh ya. Membahas terkait katalog elektronik bersama Pak Agus Prabowo ya, Kepala KPP yang ketiga, dan Pak Deputi Pak Patria Susantosa ya. Kemudian juga satu lagi konten yang menarik juga itu dari LKPP tapi dari Direktorat Sertifikasi Profesi. Silakan diketik aja Direktorat Sertifikasi Profesi. Nah, itu juga ada apa acara dari orkestra ya. Itu terkait bagaimana pengajuan untuk UKOM PPK. Nah, sekarang kan lagi banyak tuh permohonan UKOM PPK tuh. Nah, itu dibahas tuh di orkestra dari Direktorat Sertifikasi Profesi itu. Dari pengalaman ke pengakuan kalau nggak salah judulnya itu ya. Nah, silakan itu apa dicek sendiri ya, langsung ke Cekidot ke TKP sendiri ya. Dari YouTube-nya LKPP dan YouTube-nya Direktorat Sertifikasi Profesi itu. Ada dua topik menarik ya, silakan. Terkait apa katalog ya, katalog eh, ya apa kalau sebelumnya kan Pak Deputi Pak Setiabudi kan menyebutkan solusi apa obat pengadaan itu bukan hanya katalog ya. Ada tender dini, ada kontrak payung ya. Nah, kemudian ada mispersepsi terkait harga katalog sudah dijamin LKPP ya. Ini kalau pada podcast sebelumnya. Jadi ada juga podcast yang nomor 11 tuh menarik juga tuh ya. Itu harga katalog sudah dijamin LKPP itu suatu mispersepsi juga ya. Nah, kemudian juga, nah ini ada podcast yang edisi 11-nya itu ya kalau nggak salah itu sama Pak Deputi, Pak Setiabudi ya. Itu eh, ada yang apa mispersepsi juga terkait kewajiban katalog karena ada pengecualian ya. Ada pengecualian. Ini juga akan apa? Ini juga akan berhubungan dengan nanti akan kita bahas terkait pagar pengadaan.
Karena harusnya semua pasal-pasal di Perpres di Perlem itu ya dikembalikan lah ke pagar pengadaan lah ke pagar pengadaan itu ya. Jangan melihat kata-katanya saja. Itu ya. Oke. Nah, apa silahkan dicek sendiri ya terkait e-katalog di YouTube-nya LKPP. Nah, ini ada beberapa hal menarik terkait tadi master produk ya, master produk, kemudian apa bagaimana kelanjutan ataupun progres ke depan dari katalog elektronik ini. Itu mungkin sebagai berita awal, Arahe, untuk eh, berita-berita pengadaan. Ada update terkait kasus-kasus korupsi kan ya, Pak Arahe, nih, yang mau dibahas atau ke materi aja? Iya Pak, izin yang terkait aplikasi itu Hmm. memang apa di daerah itu rata-rata di verifikator di akun-akun Inaproknya di masa berlaku itu. Ah ya betul. Masa berlakunya kan rata-rata ditaruh di 31 Desember Hmm, atau atau Januari awal, rata-rata di situ. betul Dia betul harus harus diaktifkan kembali betul akun PPK lewat betul pengadaan. betul. Yang yang parah tadi itu di kami akun Hmm. verifikator FAI-nya, verifikator akun Inaprok. Jadi semua terkunci. Verifikatornya belum update ya. Waduh ini. Iya, jadi semua Iya. akun terkunci apa? Jadi Ya, ya, aduh. jadi Ya. kayak ini antri pompa bensin brand. Iya ya, karena supply macet ya ya. Tapi Iya, udah macet selesai di ya. situ. Ya siap siap. Iya, Ya intinya ya ini juga mengingatkan ya ini kan sudah terjadi saya pribadi teman-teman yang juga ada yang kaget di Parahnya juga kan malah verifikatornya lupa ya ini mudah-mudahan ke teman-teman yang lain ya, tolong apa jangan menunggu pas mau ini ya pas mau e-purchasing ya Parah ya. Nah, ini mumpung belum e-purchasing belum ada kegiatan segeralah untuk update gitu Parah berarti ya mengingatkan nih ke iya teman-teman betul. nih. Direaktivasi. Tapi ya siapkan itunya ya. Siapkan STPPK-nya atau STPP-nya ya, disiapkan itu surat tugasnya untuk diupload nanti ya. Oke. Ya udah. Berarti kita langsung aja ke materi ya, Pak ya. Siap, Kayaknya siap Pak. berita-berita korupsi nanti nunggu dari Pak Sastio aja lah ya. Dari inspeksi tuh ada Zoom meeting kali nanti ya. Lanjut Kang, lanjut. Baik, saya izin share screen ya, teman-teman semuanya. Oke, sudah terlihat Pak. Sudah Ya, terlihat Pak. udah ya. Oke, udah terlihat ya. Oke, ya. Oke, baik. Nah, ini slide-nya ya, judulnya ini pagar pengadaan ya. Maaf, pagar pengadaan. Nah, ini pertama ya mengingatkan kembali definisi pengadaan ya, yang kemarin sudah dibahas apa itu pengadaan ya. Apa itu pengadaan ya. Nah, ini definisi di Perpres, tapi intinya kita harus bisa membedakan ya, mana yang menjadi pengadaan ya, kemudian mana yang non pengadaan ya. Nah, ini yang banyak ditanya ini terkait apa? Terkait yang non pengadaan itu ya. Yang honor, perjadin itu masih ada aja pertanyaan ya. Jadi saya ingatkan kembali kayak honor, perjadin, honorarium itu perjadin, kemudian transfer ya. Itu ya non pengadaan ya, non pengadaan itu. Defaultnya non pengadaan. Honor, perjadin, apalagi ya. Karena memang itu kan tidak ada proses swakelola atau penyedianya. Nah, honor ataupun seperti perjanjian itu defaultnya umumnya masuk non pengadaan. Kapan bisa jadi pengadaan? Ya tadi kalau honor itu di atasnya ataupun masuk jadi bagian komponen dari swakelola. Misalkan ada kegiatan swakelola
sosialisasi aturan baru. Nah, di dalamnya ada honor, ya dimasuki itu. Jadi honornya ya blended dengan swakelolanya seperti itu. Atau ada perjadinnya, nah itu blended ke dalam swakelolanya seperti itu ya. Itu, nah kemudian kayak apa yang sering juga ditanyakan kayak belanja-belanja ATK itu apakah swakelola karena beli sendiri ya tidak ya. Apa beli sendiri itu ya itu kan belanja ATK kan melalui penyedia ya, berarti itu pengadaan melalui penyedia makan minum gitu ya. Nah, itu ya. Oke, itu hal-hal mendasar untuk apa eh definisi pengadaan kemarin ya seperti itu. Oke, mengingatkan kembali. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pagar pengadaan itu apa? Nah ini, kok hilang ya? Aduh, ini ya, ini, ini terus nah, ini maksudnya ini etika nih, ini kurang lebar nih. Nah itu, oke. Mohon maaf ya, nih teman-teman semua ini bikinnya pakai Google Slide nih, pakai Google Slide ini. Oke, oke. Nah, jadi yang dimaksud pagar pengadaan itu sebetulnya ini di dalam pasal-pasal di dalam Perpres. Nah, ini kan kita tahu ada tujuan ya, ada kebijakan ya, ada prinsip dan ada etika. Nah, inilah yang harusnya menjadi ya pelindung ya, menjadi pagar pelindung kita dalam melakukan proses pengadaan. Nah, ini kan tujuan itu ada di pasal-pasal awal Perpres ya. Tujuan, kita lihat pasalnya sebentar saya buka ini dulu. Seberapa pada tujuan itu saya lupa nih. Pasal-pasal awal ya. Etika pasal 7, prinsip pasal 6, kebijakan pasal 5. Nah, ini tujuan itu adalah pasal 4 ya. Pasal 4. Nah, ini tujuan pasal 4. Kemudian kebijakan ya, setelah tujuan ada kebijakan pasal 5. Kemudian pasal 6 ada prinsip dan etika ya, ada pasal 7. Nah, ini saya nggak tahu nih apa ini sebetulnya ya materi ini hanya sekedar mengingatkan saja ya, mengingatkan saja atau mungkin ya kita baca bersama-sama lah ya, sama-sama membaca karena saya juga curiga ya, ya saya pribadi juga mungkin baru sekarang mungkin membaca keseluruhan gitu ya, mungkin ya makanya ini judulnya belajar bersama, bersama-sama belajar ya, saya juga belajar gitu ya, saya juga belajar juga ini ya. Ya mungkin teman-teman yang lain saya nggak tahu apakah betul sudah membaca semua nggak nih dan mengerti semua nih apa mulai dari pasal 4 ya tujuan ya, kemudian pasal 5 ya, kebijakan, pasal 6 prinsip dan pasal 7 etika, ya termasuk di dalamnya ada konflik of interest. Kenapa? Karena apa seharusnya ketika kita melangkah ke pasal-pasal berikutnya, ketika ada keraguan, ketika ada perdebatan, ketika ada hal-hal yang meragukan ya, ada hal-hal yang perlu kita putuskan, ini seharusnya kita kembalikan ke sini, kembalikan ke tujuan pengadaan, kembalikan ke kebijakan, kembalikan ke prinsip dan kembalikan ke etika. Contoh nih, udah mohon maaf, minum dulu, minum dulu. Contoh misalkan ya yang sedang ramai-ramai dibahas ya, masalah apa? Masalah PPK, PPKOM apa, PKPA gitu ya. Nah, oke masalah aturan kan sudah jelas, sebenarnya Perpresnya sudah jelas, apa Permendagrinya sudah ada, penghonoran juga sudah jelas ketidakjelasannya gitu ya. Namun ketika kita ngambil keputusan apakah itu mau PAKPA sebagai PPK, mau staf teknis yang mengerti teknis, atau dari Japung untuk rutin ya. Ya kalau saya sih menurut rekomendasi dari keilmuan pengadaan untuk pekerjaan-pekerjaan rutin itu bagusnya oleh Japung PPK-nya untuk rutin agar bisa distrategikan dengan konsolidasi. Kalau untuk apa yang teknis ya tentunya dari yang project ya tentunya yang mengerti teknis ya. Begitu teknis ya bisa saja dari PKPA-nya seperti itu ya. Nah, tapi apapun keputusannya tolong bisa dikembalikan ke sini. Apakah misalkan dengan menuju PAKPA tujuan pengadaan bisa tercapai? Nanti kita lihat terutama yang apa tujuan paling utama ya yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat layanan ya,
tepat lokasi ya. Nah, itu bisa tercapai atau tidak seperti itu dengan apa menempatkan PA sebagai PPK. Karena kan PA kompetisinya hanya sekedar pengetahuan ya, tidak kompeten. Ya, coba bayangkan apa orang yang tidak kompeten disuruh mengendalikan pengadaan. Ya kita asosiasikan misalkan pilot ya pesawat terbang apa pilot yang tidak kompeten, tidak punya pengetahuan, tidak punya apa sertifikasi untuk menerbangkan pesawat terbang, ya mengerikan juga gitu kan seperti itu. Ya tentunya agar bisa tujuan tercapai harus ada tuh tim pendukung ya, harus ada tim teknis, ada tim ahli, tenaga ahli ya, harus ada juga apa administrasi teknis yang membantu apa yang membantu dalam proses pengadaannya sehingga tujuan bisa tercapai seperti itu ya. Kemudian apa ada kebijakan terkait sistem ya, sistem pengalihan elektronik. Apakah PA mampu tuh buka aplikasi ya? Nah, tentunya ya harus ada bantuannya seperti itu. Nah, kembalikanlah ke tujuannya, kembalikanlah ke apa pagar pengadaan ini seperti itu. Atau contoh lain misalkan yang apa terkait ini apa Minkom ya, Minkom atau negosiasi ya. Nah, itu kan kembalikan juga ke prinsip pengadaan. Mana yang paling efisien? Ya, tentunya efektif juga tercapai. Tapi yang paling efisien mana nih? Kalau dari hasil negosiasi belum efisien, apa? Kalau hasil dari Minkom belum efisien, dinegosiasikan bisa. Itu di podcast yang di YouTube LKPP tuh ya. Pak Bintang Putih bilang tuh bahwa ketika konsolidasi katanya dia apa ada Minkom dinegosiasi lagi ya itu kembali ke prinsip pengadaan itu kan masih lebih efisien silahkan jadi semuanya kembalikan ke prinsip. Terutama juga ada di pasal 9 juga tuh kan yang baru pasal yang baru terkait apa diskresi ya PA. Nah itu kan dasarnya adalah ke sini ke apa pagar pengadaan ini. Atau yang pasal 50 itu kan yang terkait kewajiban purchasing ya, kewajiban belanja lewat elektronik. Itu kan ya kita lihat bisa melihat efisiensinya, bisa melihat efektivitasnya. Nah, ini jadi semua hal apa masalah-masalah yang meragukan, yang menjadi perdebatan, nah tolonglah bisa kita kembalikan ke sini. Itu Pak Rehe sebetulnya intinya ya, masalah apa peralatan di lapangan misalkan ya yang persyaratan tambahan. Ya, kita lihat ini bisa mengurangi persaingan nggak itu kan? Persaingannya bagaimana? Ya kembalikan ke prinsip pengadaan. Nah ini sebetulnya poin pentingnya nih ya. Poin pentingnya dari apa prinsip ataupun pagar pengadaan. Ini masih ada kan ya sharingnya ya? Takutnya aman ya Pak Rehe? Yang ya share ya muncul sudah muncul. Betul ya, oke. Nah, oke. Nah, itu eh, konsep awalnya ya. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman ada keraguan, ada yang harus ngambil keputusan, ada debatable lah ya, ribut gitu ya. Masalah pasal-pasal, baik dalam Perpres ataupun dalam Perlem, ataupun dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, tolonglah bisa dikembalikan ke sini kuncinya ke tujuan, ke kebijakan, prinsip etika yang akan kita eksplor satu persatu. Nah, ini yang menurut bahasa saya menjadi pagar pengadaan. Pagar yang menjadi pelindung, yang menjadi apa? Ya, melingkupi dari proses pengadaan barang jasa kita. Nah, ketika ini tertembus, sudah ya. Kalau sudah tertembus, sudah ya. Apa? Tujuan misalkan ya, tujuan tidak tercapai. Ya gimana itulah kayak kita hidup kan punya tujuan hidup ya para ya. Ya, nah saya nggak tahu Bapak Ibu teman-teman semuanya ketika melakukan proses pengadaan ingat nggak kepada tujuan pengadaan? Seperti kita hidup sekarang kita ingat nggak kepada tujuan kita hidup tuh mau ngapain nih sebetulnya gitu ya? Atau hanya sekedar hidup saja? Atau hanya sekedar pengadaan saja gitu ya? Nah mudah-mudahan dengan ya kita sama-sama sharing ini ketika akan melakukan pengadaan kita tahu tujuan pengadaan itu apa saja. Nah itulah yang akan kita capai sehingga kita ketika kita akan memutuskan
ini mau menggunakan metode apa? Nah, kita lihat mana yang paling bisa memenuhi tujuan. Betul nggak? Termasuk ya prinsip juga, etika juga. Nah, ketika kita melakukan survei pasar, nah kita lihat sesuai dengan tujuan kan seperti itu. Ketika kita menentukan spesifikasi, kita lihat tujuannya apa, sesuai dengan tujuan. Jangan sampai apa eh, tujuan kita PDN, TKDN, ini malah mencari produk impor, mau produk impor, padahal kebutuhan kita masih bisa penuhi PDN dengan TKDN. Itu tidak sesuai tujuan tuh. Begitu ya, teman-teman semuanya, para. Jadi hanya sekedar mengingatkan saja ini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita explore satu persatu nih. Siapa tahu ada apa, ada yang belum baca ya. Nah, saya juga kadang terkaget-kaget. Oh iya ya, ini belum terbaca ini ya, seperti itu. Nah ini pertama terkait tujuan ya. Nah, pagar pertama nih, pasal 4 tujuan ya. Nah, pertama ada ini tujuan utama nih, menghasilkan barang jasa yang tepat ya untuk setiap uang yang dibelanjakan ini ya dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Kemudian ada poin PDN ya, meningkatkan PDN ya. Kemudian ada kata kunci UMK Koop, sampai kunci koperasi. Kemudian meningkatkan peran pelaku usaha nasional ya. Kemudian mendukung pelaksanaan hasil penelitian ya. Nah, kemudian industri kreatif ya. Kemudian perluasan kesempatan berusaha dan pemerataan ekonomi. Terakhir adalah pengadaan berkelanjutan. Nah, coba kita explore apa satu persatu ya, kita lihat ya. Nah, oh ini kebijakan. Nanti kebijakannya dulu. Oke, kebijakan tapi bisa langsung kita bahas ya, karena turunan dari tujuan adalah kebijakan. Nah, ini kan turunan dari tujuan adalah kebijakan. Pertama dengan meningkatkan kualitas perencanaan. Nah, ini kan yang apa? Tujuan untuk value for the money itu ya agar bisa tepat mutu, tepat waktu, tepat kuantitas itu ya kita harus meningkatkan kualitas perencanaan. Perencanaan ditingkatkan. Terus PBJ yang transparan, terbuka, kompetitif. SDM-nya ya di marketplace, teknologi informasi. Oke, kemudian PDN ya, SNI, UMK Koop sama nih ya. Kemudian penelitian. Nah, ini kurang lebih sama ya. Jadi tujuan itu turunannya ke kebijakan, mirip lah kurang lebih. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di pasal 4, nah ini yang paling pertama ini sebetulnya nih, ultimate goal lah kalau istilah saya nih ya. Jadi tujuan utama ya, ini sebetulnya di dalam perpres tidak sebut utama ya, ini saya aja ya, ini mengatakan utama ya. Yaitu karena ini banyak di best practice, tujuan utama karena adalah ini, yaitu untuk menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap uang dibelanjakan. Nah, dari sisi apa? Diukur dari apa? Dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Nah, ini sebetulnya ini kaitannya erat dengan perencanaan pengadaan ini, ya, kaitannya dengan erat. Perencanaan itu mulai dari menuangkan kebutuhan ke dalam spesifikasi. Kan komponen spesifikasi ada spesifikasi kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Nah, ini bagaimana menuangkan ataupun pertama mencari kebutuhan kita, apa sih kita butuhnya apa, kemudian dari kebutuhan itu kita tuangkan ke dalam spesifikasi. Nah, spek mutu, spek jumlah, spek waktu, ya, eh, lokasi ya, kalau biaya dan penyedia mungkin itu lebih ke penyedia aja, ke pelaku usaha ya. Nah, itu tuangkan itu dalam spesifikasi itu. Nah, makanya dalam modul pelatihan kan ada komponen minimal spek tuh ya. Ada spesifikasi mutu. Mutu itu nanti dituangkan dalam apa tuh? Apakah dalam apa? Dalam eh, sampel, dalam mutu merek, nyebut merek, atau dengan apa komposisi, atau dengan fungsi, atau output ya tuh ya, kinerja ya. Nah, itu mutu. Kemudian jumlahnya ya, jumlahnya jumlahnya juga apa pengirimannya kan. Eh, berapa kali waktunya, lokasinya. Nah, itu dituangkan dalam spesifikasi atau KK ya. KK itu spesifikasi untuk konsultan ya. KK itu spesifikasi untuk konsultan. Ini kemarin ada yang nanya juga, masih ada yang nanya nih, Pak, KK apa
spesifikasi untuk konsultan itu memang KK katanya. Dasarnya di mana? Dasarnya itu dari Perpres-Perpres sebelumnya di 54 ya, di 54 sama 80 itu disebutkan di situ bahwasannya KK itu memang komponen dari konsultan seperti itu ya. Nah, kemudian nanti dituangkan dalam HPS dan draft kontraknya. Nah, ini eh, tujuan yang pertama. Jadi, gimana caranya nih ketika akan melakukan pengadaan, ya diarahkanlah ke sini tujuannya, ya, agar setiap uang dibelanjakan, ya, bisa ada added value, ya, ada barang jasa yang tepat, menghasilkan barang jasa yang tepat, tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat lokasi, ya, tepat biaya dan tepat penyedia seperti itu. Nah, ini ketika akan melakukan pengadaan, tolong bisa diingat tujuan pertama ini. Ya. Kemudian tujuan kedua nih, tujuan kedua ada meningkatkan produksi dalam negeri, di mana kita sudah ada layering ya di PLN berapa ini? Ada layering untuk PDN kan? Ada layering. Jadi layer pertama ya prioritas lah, prioritas pertama. Kalau kebutuhan kita, kebutuhan tapi intinya kebutuhan ya. Intinya kalau kebutuhan kita memang tidak bisa dipenuhi oleh PDN ya sudah impor ya. Jadi bukan berarti impor itu haram ya. Ini juga suka ada mispersepsi seolah-olah barang impor itu nggak boleh. Barang impor boleh ya. Nah, kalau memang kebutuhannya itu apa terkonfirmasi oleh PA bahwasannya memang butuhnya oleh impor ini, nggak bisa oleh PDN, silakan. Nah, tapi kalau ini bisa PDN, ya produksi dalam negeri, kebutuhannya bisa dipenuhi oleh PDN, ya tentunya prioritas pertama adalah yang TKDN plus BMP-nya di atas 40%. Gitu kan? Oh, nggak ada nih TKDN plus BMP-nya yang di atas 40%. Ya, minimal TKDN-nya harus 25%. Ya masih nggak ada, ya udah ada TKDN lah gitu ya. Nggak ada, ya minimal PDN. PDN berarti ya pabriknya di dalam negeri seperti itu. Ya. Ya kalau nggak bisa, ternyata ya impor begitu. Nah itu layering untuk penggunaan produk dalam negeri. Nah itu tujuan pengadaan yang kedua tuh. Nah jadi ketika menjalankan pengadaan, ingat tujuan kita mengarah ke sini seperti itu. Kemudian ada ini loncat dulu ya ke pengadaan berkelanjutan nih. Nah pengadaan berkelanjutan kan ada empat sekarang ya. Ada aspek lingkungan, aspek sosial ya, kemudian aspek apa? Ada empat sekarang ya. Asalnya kan cuma tiga ya. Nah ini nambah nambah aspek apa? Nambah aspek kok nggak bisa digeser? Nambah aspek institusional. Nah ini ada empat nih ya. Sebentar, ini kok tidak bisa digeser ini. Ada, nah, mana tadi? Nah, ini, nah pertama aspek lingkungan ya. Nah ini di dalam tujuan ada pengadaan berkelanjutan terdiri dari empat aspek. Nah, pertama aspek lingkungan. Nah, berarti ketika akan melakukan pengadaan, kita harus tahu tujuan kita ada aspek pengadaan berkelanjutan ya, diarahkan ke aspek lingkungan. Itu bertujuan meminimalkan dampak kerusakan alam dan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, apalagi sekarang apa banyak banjir, bencana alam. Nah, salah satunya adalah perusakan lingkungan. Nah, minimal kita mengurangi dampak negatif ya, dampak negatif. Dan apa penggunaan sumber daya alam yang ketentuan sesuai dengan ketentuan, yaitu menggunakan produk ramah lingkungan. Ya, contoh-contoh kecil sekarang ketika kita menyelenggarakan event di hotel kan sudah tidak menggunakan apa air dalam kemasan plastik ya, nah, menggunakan kaca seperti itu ya. Kemudian juga apa pembungkus-pembungkus yang memang ramah lingkungan bisa recycle seperti itu ya. Nah, silakan itu Bapak Ibu bisa berinovasi dan bisa apa ya mengembangkan lebih lanjut sesuai dengan apa sesuai dengan kearifan lokalnya juga ya. Silakan itu. Ada makanan-makanan khas dari lokal dari alam. Nah, silakan itu bisa dipakai juga. Itu ya. Kemudian ada aspek sosial yang memperhatikan kondisi kerja yang adil, larangan memperkerjakan anak,
pemberdayaan komunitas anak, komunitas usaha lokal, kesetaraan dan keragaman, pemenuhan. Nah ini remunerasi upah serta jaminan keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah ini silahkan aspek sosial juga diperhatikan. Ya jangan sampai kita meng, ya contohnya, nah ini juga ada yang lagi hot juga ya masalah jasa lainnya gitu ya, jasa lainnya. Jasa lainnya ya ini harus terpenuhi nih remunerasi upah, jaminan kesehatan, keselamatan, seperundang-undangan termasuk kompetensinya ya, termasuk kompetensinya harus memenuhi juga. Nah, makanya kalau jasa lainnya itu apa honorer gitu ya yang bukan merupakan core dari organisasi kita, jadi merupakan penunjang saja. Ya, apa bagusnya ya melalui badan usaha, ya istilahnya badan usaha penyedia atau outsource ya. Nah, itu kenapa? Ya agar tadi upahnya, remunerasinya bisa sesuai dengan aturan. Kemudian ada asuransi jaminan kesehatan juga ya. Bahkan keselamatan kalau misalkan bekerjanya ada resikonya ya. Kemudian juga ada pengembangan kompetensi ya. Nah, kalau kita ke perorangan kan ya, sulit untuk melakukan itu. Karena kan bukan apa? Bukan bukan core kita ya. Bukan core kita seperti itu. Oke, jadi ya yang terkait ini yang terkait JL nih ya, ya terserah aturannya ada di UU Cipta Kerja ataupun di UU turunannya ya. Sebetulnya di Undang-Undang Cipta Kerja juga sebetulnya bukan mengharuskan ke outsource tidak ya. Itu ada juga. Coba dibaca lagi silakan lah ya. Itu ya tapi kalau dari sisi manajemen kalau sepengetahuan saya tadi itu apa ya kita melakukan outsource ataupun apa mengumpulkan yang asalnya perorangan tuh ke jasa lainnya tuh ke badan usaha ya, misal badan usaha sebetulnya itu tadi lebih untuk meningkatkan tadi kualitas dari penghasilannya, THR, kesehatan, keselamatan, dan kompetensinya seperti itu. Karena kalau kita yang ngurusin bukan core kita tuh, wow ini di TikTok, live TikTok nih Pak Aher, terima kasih ya. Jadi ini sambil live TikTok juga ya, akunnya belajar pengadaan, terima kasih Pak Aher. Wah ini banyak ngasih nasi Padang, kopi, fried chicken. Wah, Pak Aher di Lampung. Selamat malam, makasih Pak Aher. Jadi ini program ini nanti di apa rekamannya ditayangkan di YouTube juga ya. YouTube Inspeksi ya sama YouTube Belajar Pengadaan Heli.net ya sama di TikTok juga ya. Silakan. Ya. Kemudian nah aspek ekonomi aspek ini berfokus pada efisiensi anggaran dan penguatan progres nasional mencakup nilai manfaat sebesar-besarnya pemberdayaan mikro kecil, koperasi dan PDN ya. Dan yang baru ini ya, aspek institusional nih kadang agak panjang-panjangnya agak susah ini. Nah, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, etika bisnis, persaingan usaha. Nah, ini bisa saja kalau pekerjaan-pekerjaan yang besar kita minta ISO berapa tuh yang terkait anti fraud itu ya. Nah, ini silakan dipakai seperti itu ya. Tuh. Nah, contoh praktis ya tadi sudah ya. Dalam spek gunakan produk ramah lingkungan, ekolabel ya. Aspek seksual apa aspek sosial ya. Larangan penggunaan tenaga kerja anak ya. Nah, jaminan keselamatan, aspek ekonomi ya. Nah, ini silakan. Ini contoh-contohnya ya. Nah, kemudian di dalam tujuan juga ada meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, ini salah satu praktisnya menggunakan metode kontes sayembara. Nah, ini kalau contohnya kalau ada apa lomba-lomba desain, lomba-lomba barang benda tertentu yang tidak memiliki harga pasar, pakailah kontes sayembara sesuai dengan tujuan ya. Jadi perlombakan apa? Misalkan ada butuh desain gedung, orisinal, yang orisinil, yang kreatif, inovasi. Gunakan sayembara ya. Ada lomba-lomba apa? Patung, lomba apa ya? Lomba-lomba yang tradisional di daerah gitu ya. Pakai kontes. Nah, ini untuk meningkatkan industri kreatif. Atau dengan swakelola ya, swakelola atau pengadaan dikecualikan. Nah, ini untuk meningkatkan industri kreatif. Nah, itu teman-teman semuanya ini sekedar mengingatkan saja bahwasannya di dalam pengadaan itu kita punya
tujuan ya. Jadi tolonglah dalam pengadaan itu ingat kepada tujuan, bukan sekedar memperdebatkan pasal-pasal tertentu ya, memperdebatkan apa tekstual ya. Coba lihat tujuannya nih, mana yang sesuai dengan tujuan, nah, itulah kita ambil, begitu ya. Oke, kemudian etika, nah nih etika ya, itu pasal eh, apa 6 oh etika ya, harusnya prinsip dulu nih, prinsip dulu harusnya. Ya nggak apa-apa lah, ini pasal 7 nih ya, pasal 7 nih. Prinsipnya di bawah ya, mana? Prinsipnya. Udah hilang. Ya, nanti kita lihat ya. Ini etika pasal 7 ya, pasal 7. Harusnya pasal 6 dulu nih prinsipnya, ya nggak apa-apa, etika dulu. Nah, ini etika ada 8 ya, ada 8 nih ya. Nih, etika seringkali hanya diributkan di nomor 5 nih, hanya di coy aja nih. Padahal yang lain nih, yang ada 8 nih. Dan sering terjadi ada di sini nih. Nah, ini yang apa yang sering terlanggar di sini nih, penyalahgunaan wewenang sama ini tidak menerima menawar kemenjanjian menjanjikan hadiah segala macam. Nah, kita lihat satu persatu ya, kita lihat nih satu. Nah, satu etika adalah apa, melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab. Nah ini ya, ini sebetulnya ya bukan hanya etika pengadaan ini ya, tertib dan tanggung jawab. Nah, para pihak harus bekerja sesuai prosedur untuk mencapai ya sasaran tujuan ya, kelancaran, ketepatan tujuan pengadaan. Nah, tujuan pengadaan tuh kan. Contohnya apa? PPK dalam menyusun perencanaan dengan cermat memastikan seluruh tahapan kontrak berjalan sesuai jadwal ya, tertib ya, tanggung jawab ya. Kemudian bekerja secara profesional, mandiri, jujur dan menjaga kerahasiaan. Semua pihak wajib menjaga kejujuran serta kerahasiaan dokumen pengadaan sifatnya rahasia, contohnya ini untuk mencegah penyimpangan. Jadi bukan apa di awal sudah dibocorkan ya ke salah satu pihak ya. Oke. Kemudian tidak saling mempengaruhi untuk mencegah persaingan tidak sehat. Para pihak dilarang melakukan intervensi baik langsung tidak langsung yang merusak kompetisi sehat. Nah, hati-hati nih arahan dari manapun ya. Arahan sesat tapi ya, kalau arahan yang baik ya kita ikuti, tapi kalau arahan sesat ya hati-hati ya. Itu apa eh, logical policy itu ya. Sesat pikir tuh. Kalau apa-apa kita ngikutin arahan ya, tapi harus dilihat dulu. Jangan hanya melihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakannya seperti itu ya. Oke. Kemudian menerima dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis. Nah, ini kalau sudah sepakat, musyawarah untuk mufakat ya kita ikuti walaupun misalkan kita tidak sepakat. Nah, tapi kalau misalkan apa memang kita mau menegakkan kolektif kolegial dan kita berbeda pendapat, ya tentunya bisa saja ya kalau memang keputusannya bukan musyawarah untuk mufakat. Ya silakan kita bisa juga berbeda ya. Namun kalau memang sudah ada kesepakatan tertulis maka harus diikuti seperti itu. Konsekuen lah seperti itu ya. Nah ini nomor 5 nanti ada turunannya adalah konflik of interest. Nah ini konflik of interest jadi jangan mendua ya, jangan mendua ya. Tapi ini tidak ada konteksnya dengan poligami nggak ada ini ya. Yang mendua dalam artian konsultan perencana tidak sebagai pelaksana konstruksi kecuali integrasi ya. Kemudian, nah ini yang dulu, kalau dulu nggak boleh ada hubungan ya sampai semenda itu ya. Nah, tapi ini sudah dihapus ya. Tapi minimalnya ketika pada aturan yang lalu itu kita tahu ada aturan dilarang hubungan keluarga sampai semenda, ya kita jadi aware tuh. Kalau ada hubungan ada keluarga yang masuk ke dalam tender kita, ya harus ada semacam fakta integritas tuh, ya. Harus ada fakta integritas bahwasannya saya tidak akan poligami ya gitu ya Pak. Aduh, ini Pak Aher nih jadi gagal fokus ya. Fakta itu bahwa saya tidak ada konflik of interest. Nah, walaupun sudah dihapus. Kalau dulu perpres dulu nggak boleh tuh semenda tuh, nggak boleh semenda ya seperti itu ya. Oke. Nah minimalnya apa ketika ada keluarga yang masuk ke dalam pengadilan kita ya harus ada eh, apa declare, ada declare bahwasannya ini ada ini tapi kita tidak akan public interest begitu ya, secara lebih praktisnya. Oke,
Nah, ini juga bagusnya teman-teman juga pakai itu tuh, pakai apa? Pakai chat GPT itu, pakai AI itu, pakai AI. Ya, salah satunya notebook LM tuh dari Google boleh tuh. Kalau saya semua aturan pengadaan dari zaman dulu dinaikin tuh ke notebook LM tuh dari Kepres 80 terus perubahannya Perpres 16, Perpres 54 2010 dan perubahannya Perpres 16 perubahannya 2 kali semua dinaikin tuh. Nah, kemudian dari situ bisa kelihatan ya apa perkembangan aturan dari zaman dulu sampai sekarang itu bagaimana perkembangannya nih. Ya kayak ini Koplo IBTRS ada perubahan ini. Silakan ya. Nah, bisa digunakan ya. Nah, itu juga apa nanti bisa kita undang tuh Pak Agus Arif tuh ahli AI ya biar bisa menjelaskan bagaimana penggunaan AI dalam pengadaan ya. Nah, tapi tetap ya kita menggunakan AI harus berhati-hati ya. Ini juga saya bikin slide sebetulnya pakai AI juga tuh ya. Cuma dia kita edit lagi seperti itu kurang lebih ya. Oke. Kemudian menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Nah, ini etika juga ya. Para pihak wajib memastikan penggunaan dana negara secara efisien. Nah, jadi jangan sampai ada pemborosan. Eh, nah, contohnya ya menyusun HPS. Ya memang HPS agar perkiraan ya kita mendekati pasar, tapi ya jangan sampai terlalu jauh lah. Berarti kita harus punya keilmuan untuk mencari HPS yang benar. Seperti itu. Metode pemilihan paling efisien ya kayak di katalog kalau apa harganya mahal dibandingkan di luar sistem ya mendingan pakai di luar sistem aja nggak apa-apa. Pasal 50 ada pengecualian. Ya ini kembali ke sini, kembali ke prinsip dan etika ini mana paling efisien. Oke. Kemudian dalam apa kontrak nih, dalam kontrak sesuai ya jangan sampai apa kontrak kita tidak sesuai dengan pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak pelaksanaannya kurang seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir nih etika yang sering terlanggar ya. Ini biasanya apa asal muasal terjadinya kasus korupsi dari sini nih biasanya nih. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan kolusi. Nah, dilarang menggunakan jabatan. Nah, ini ya. Ini karena yang sudah punya jabatan ini tadi sering saya bahas juga ada sesat pikir, appeal to authority nih. Sudah arahan pimpinan, sudah arahan sesat. Nah, ini arah sesat pimpinan ya. Jadi penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. Nah, ini kan pribadi ya, pribadi sendiri, golongan ya bisa partai ya. Nah, bisa partai, bisa apa ya ya golongan lah itu ya. Pihak lain yang merugikan negara ya. Nah, ini contohnya pengguna barang jasa tidak boleh mengarahkan spesifikasi kepada merek tertentu ya, kecuali suku cadang. Ya bukan hanya merek tertentu, bahkan ke penyedia tertentu. Walaupun penyedia tertentunya itu tidak mampu, tidak kredibel, tidak qualified, nanti pinjam apa subkon, nanti pinjam bendera akhirnya. Nah, itulah mulanya dari sini nih ya. Nah, ujung-ujungnya nanti ini apa tidak pelanggaran terhadap nomor 8 ini, pelanggaran terhadap tidak menerima pemberian hadiah anti suap ini ya. Jadi para pihak dilarang menerima melakukan imbalan, komisi raba tidak dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pengadaan. Ya, kalau tidak ada berkaitan ya silahkan. Tapi kalau berkaitan ya tentunya lain lagi ceritanya. Nah ini etika nih ya. Ya sekalinya terlanggar etika ya pasti akan ada pengaruhnya ya. Pasti ada pengaruhnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga kan kalau kita melihat ataupun apa menemui ada seseorang yang tidak beretika pasti bagaimana ya ya jadi kurang nyaman ya ada kurang nyaman terus nanti ada hal-hal yang menyimpang pasti gitu ya menyimpang gitu ya seperti itu. Oke, nah ini pagar kedua ya pagar ketiga dari pengadaan yaitu etika jangan sampai terlanggar ya tuh saya nggak mau ngebahas ke yang lain-lain masalah etika nih pengadaan aja ya. Nah ini adalah apa turunan dari konflik of interest intinya mendua lah ya. Mendua, tapi bukan poligami ini Pak Her ya, bukan poligami. Direksi, komisaris, personil inti merangkap tuh kan ini merangkap mendua nih sebagai direksi, komisaris, personil pada usaha lain yang ikut ke tender yang sama. Jadi ada 2 perusahaan nih. Nah, ada 2 perusahaan. Nah, Pak Aher di perusahaan A sebagai komisaris, di perusahaan B sebagai direktur. A dan B ini masuk ke satu tender. Nah, itu coy, komplementaris ya.
Itu ya nggak ada hubungan yang poligami ya Pak Her ya, ini Pak Her nih di TikTok ini udah ngasih banyak hadiah lah. Jadi emang di TikTok itu ya giftnya ya. Wah, saya juga sering live tapi perasaan nol aja penghasilannya, harus ada giftnya ya. Oke lanjut, kemudian konsultan pengawas, perencana bertindak sebagai pelaksana konstruksi. Nah itu nggak boleh. Dia merencanakan, dia mengawasi, dia apa melaksanakan. Kecuali di pekerjaan terintegrasi ya. Kemudian konsultan MK sebagai perencana nggak boleh, karena kan MK kan ada di pihak PPK ya. Itu. Kemudian pengurus koperasi, jadi apa pihak dalam pengadaan ya nggak boleh, gitu ya. Jadi apa? Tapi dalam satu instansi ya seperti itu. Ya. Kemudian Kemudian PPK, Pokja, ya para pihak menjadi penyedia juga mengendalikan nggak boleh ya. Nah yang terakhir nih agak menarik sedikit nih, ini nih sedikit ada perubahan sedikit ya. Beberapa badan usaha yang mengikuti tanda seleksi yang sama memenuhi kriteria pemilik manfaat. Nah ini ada istilah pemilik manfaat nih, ya. Pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai beberapa prinsip pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi, pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Nah ini menarik nih ya, karena ini perubahan baru ya. Sebelumnya ini ada angka lebih dari 50% dirubah menjadi pemilik manfaat. Nah ini juga menarik apa dalam artian ya makanya perubahan-perubahan itu ketika kita membaca pasal dalam Perpres, dalam Perlem itu sebaiknya kita juga lihat juga ke sebelumnya bagaimana nih aturannya. Jadi biar tahu alurnya, biar tahu dasarnya bagaimana, tidak sekedar langsung apa ya gaskeun. Dilihat dulu ini gimana nih. Sehingga apa? Sehingga ketika ada kasus atau gimana ya kita bisa melihat bagaimana sebelumnya. Nah, ini ya itu termasuk kayak gini lah. Kayak Pak Aher kan mau berpoligami. Nah, poligami ini sebetulnya apa nih? Dulu itu apakah mengurangi istri atau menambah istri gitu kan? Nah, konteksnya dilihat nih bagaimana. Oh, dulu itu ternyata istri itu banyak ya. Itu mengurangilah. Jadi cukup 4 ya itu pun bisa adil gitu kan. Tapi kalau sekarang kan lain lagi ceritanya kan malah nambah konteksnya. Nah ini bagaimana nih ceritanya? Ya, silakan kalau masalah poligami ke Pak Aher aja ya nanti ya silakan di Lampung ya di Lampung. Tapi intinya kalau yang di sini pemilik manfaat itu sebelumnya adalah lebih dari 50%. Sebelumnya adalah 50% ya. Sehingga apa? Sehingga ya ini ada pergeseran nih yang sebelumnya hanya sekedar kuantitas, angka-angkaan, ini lebih ke mendasar lagi yaitu pemilik manfaat. Jadi tidak lihat masalah persentasenya, tapi ini siapa yang menjadi penikmatnya nih, penikmat ya, pemilik manfaatnya siapa nih seperti itu. Nah, jadi apa? Ada kasus tuh kayak BUMN ya, BUMN masuk ke dalam satu paket tuh beberapa BUMN. Apakah disebut coy atau tidak. Nah, itu apa? Tolong dilihat ya. Memang itu pemiliknya ya negara Indonesia pemiliknya gitu. Pemiliknya negara Indonesia ya seperti itu. Tapi kan itu apa? Apakah mereka itu saling kong kali kong atau gimana? Ya tentunya kalau dilihat kan mereka saling bersaing sebetulnya ya. Mereka tuh saling bersaing. Nah, kemudian juga kalau terkait BUMN tadi dilihat nih kepemilikan manfaat ini kan konteksnya itu dalam rangka apa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Jadi padahal di sini kan BUMN itu kan bukan masalah apa, bukan masalah dia apa dimiliki oleh Danantara gitu ya misalkan ya ataupun negara Indonesia. Ini kan konteksnya kan dimiliki oleh satu holding itu konteksnya emang untuk apa? Untuk manajemen ya, bukan untuk pencucian uang, bukan untuk terorisme ya. Nah, ini ada konteksnya juga ya. Jadi ya tidak berlaku lah. Dan kalau dilihat di best practice-nya kan BUMN tuh kadang saling menelikung, saling bersaing lah sebetulnya terjadi persaingan. Nah itu ya turunan dari pertentangan kepentingan atau COI (Conflict of Interest) di dalam etika pengadaan.
Nah, jadi tolong teman-teman semuanya ketika melakukan proses pengadaan, tolong bisa menjaga etika ya, menjaga etika. Nih, sudah jelas etikanya tadi ya. Ya kalau pagar etika juga tertembus, ya sudah. Mau bicara apapun ya apa? Mau bicara apapun ya pasti rusaklah pengadaannya seperti itu. Ya, oke. Nah, pagar terakhir, nah ini juga penting ini adalah prinsip nih ya. Prinsip nih ya. Ini sebutnya pasal 6 ya, pasal 6. Nah, di Perpres baru ya, Perpres 16 tidak ada penjelasan. Penjelasan dari prinsip pengadaan ada di Perpres 54. Nah, ini bukan berarti. Makanya ini bukan berarti Perpres lama tidak berlaku, masih bisa kita pakai ininya apa penjelasannya ya. Bisa kita pakai penjelasannya ya. Kalau di Perpres baru nggak ada penjelasannya. Nah, kita lihat di Perpres lama nih. Makanya tolong teman-teman semuanya apa ketika baca aturan, ketika baca kebijakan ya, itu bukan hanya sekedar tekstual, bukan sekedar legal, apa hanya sekedar apa namanya verbal ya ataupun bahasa ya, tapi dilihat bagaimana substansinya, bagaimana nah ini kembalikan ke pagar pengadaan ini ya, kembalikan ke prinsip, ke etika ya, ke tujuan tadi ya. Nah, mana yang bisa memenuhi tersebut itulah yang kita ambil begitu. Nah, terakhir ini kita lihat apa saja prinsip pengadaan nih. Nah, ini juga yang paling sering sebetulnya kita bahas nih ya, ada efisien ya. Efisien berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasilnya. Intinya ya dana yang minimum bukan hanya dana ya, daya juga minimum tapi kualitas yang fix ini ya seperti itu. Dari dana yang ada, daya yang ada bahkan minimum untuk mencapai eh, kualitas yang sudah ditetapkan ya. Atau maksimum bahkan ya, kualitas yang maksimum ya. Oke, kemudian efektif. Nah, efektif sesuai kebutuhan ya. Nah, ini juga efisien juga kan dipakai tuh pasal 50 yang kewajiban katalog kecuali nah tidak efektif efisien kan. Nah, ini silakan ya. Transparan. Nah, nanti kita lihat contohnya di bawah. Transparan berarti semua ketentuan, informasi, syarat administrasi, evaluasi, penetapan pemenang bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia yang berminat maupun masyarakat umum. Jadi terlihat prosesnya ya, terlihat prosesnya. Pilihan terbuka, nah ini boundaries to entry ya, dapat diikuti oleh semua penyedia barang jasa dengan persyaratan berdasarkan ketentuan prosedur yang jelas. Bersaing, nah betul ada persaingan. Makanya Pak Deputi kan pernah juga memberikan apa arahan, nah, tapi ini bukan arahan sesat ini. Arahannya memang apa sesuai dengan prinsip nih, ya kan? Ada istilah apa penunjukan langsung dikompetisikan. Nah, ada istilah begitu. Jadi sebelum penunjukan langsung dikompetisikan dulu. Kenapa ya? Ini memenuhi prinsip pengadaan. Arahan Pak Deputi ini Pak Setiabudi ini. Tapi bukan arah sesat ini, arahan yang benar ini sesuai dengan prinsip ya, sesuai dengan logika ya. Nah, jadi mulai persaingan sehat sebanyak mungkin. Nah, jadi kalau banyak ini terus penunjukan langsung masih ada waktu ya dipersaingkan ya nggak apa-apa juga gitu kan sesuai prinsip. Jadi apa hal-hal yang tidak diatur dalam Perpres kalau sesuai prinsip bisa lebih baik, bisa lebih efisien, bisa lebih bersaing ya kenapa tidak gitu. Ya, ya ini mah apa saya ya yang bilang ya, saya yang bilang ya. Ternyata. Tender pun ya kalau perlu kalau mau negosiasi negosiasi lagi ya nggak apa-apa sesuai dengan prinsip efisien gitu kan. Ya kan dalam tender biasa kan tidak ada kan tidak diwajibkan tidak ada kewajiban negosiasi. Ah saya mau nego misalkan tender gitu kan. Ya ini mah atas nama saya nih selaku ahli pengadaan ya, ahli pengadaan. Ya, ya untuk apa? Ya agar ini kayaknya bisa lebih efisien nih apa kita nego aja nggak apa-apa gitu kan ya kalau sepakat ya kenapa tidak kan tidak ada pelanggaran ya contoh tuh ya dalam tender umum ya pesertanya banyak ya pemasukan bukan hanya satu tapi banyak ya tapi kayaknya nih masih bisa nego gitu udah nego dan dapat ya kenapa tidak lebih bagus harganya menguntungkan negara kan gitu kan tidak ada yang dilanggar itu kan sesuai dengan prinsip contoh seperti itu ya nah, kembali ke prinsip tadi adil tidak diskriminatif nah ini juga nih ya nah, ini
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah memberi keuntungan pada pihak tertentu dengan cara manapun. Ya, intinya adil tidak diskriminatif ini ya Pak Her ini bukan bukan seperti poligami ya. Kalau poligami kan proporsional tuh. Ke yang pertama begini, ke ke yang kedua sekian, ke yang ketiga berbeda-beda tuh. Disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nah, tapi kalau adil tidak diskriminatif dalam prinsip pengadaan kita itu sama berarti ya sama memperlakukan sama. Jadi kalau semuanya 1 juta 1 juta, semuanya dapat rumah tipe 70 ya. Jadi bukan proporsional ya. Semuanya dapat informasi dokumen yang sama. Nah, itu kalau prinsip pengadaan adil dan tidak diskriminatif ya. Gitu Pak Her ya. Ini Pak Her ini teman saya dari Lampung ini ya. Spektur ini ya, spektur ini. Tapi beliau ini anak gaul ya. Anak gaul. Anak tua gaul bukan anak gaul. Anak tua gaul, senang TikTokan, nyanyi-nyanyi juga ya, hobi nyanyi-nyanyi ini. Mantap pokoknya. Kemudian akuntabel, akuntabel, akuntabel. Nah, ini harus dapat dipertanggungjawabkan ya sesuai aturan ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya nih efisien. Efisien contoh-contohnya nih. Memilih metode purchasing melalui kotak elektronik daripada tender manual untuk barang yang sudah tersedia di pasar. Hal ini menghemat waktu biaya dan administrasi ya. Atau sebaliknya, sebaliknya juga ya. Kalau efisien di luar katalog ya silakan atau sebaliknya. Efektif. PPK melakukan riset sebelum nyusun spesifikasi sehingga barang dibeli benar-benar mampu menjadikan software terbaru ya, itu kan. Jadi kebutuhannya apa nih? Pasarnya gimana nih? Nah, betul-betul diteliti. Transparan mengunggah seluruh dokpil, jadwal ya dalam SPSE ya. Di sirup juga ya. Nah, nih awal-awal tahun nih, sirup nih transparan tuh kita naikin sirup ya. Terbuka, tidak membuat peserta yang mengunci ke satu merek tertentu ya. Jadi tidak apa tidak ada boundaries to entry, tidak ada halangan untuk masuk penyedia ya. Baik dengan merek, persyaratan kualifikasi, persyaratan eh, memiliki rekening bank, asosiasi. Nah, itu ya. Bersaing, contohnya memberikan waktu yang cukup. Nah, biar bisa bersaing ya. Tuh. Adil tadi sudah ya, memberikan jawaban yang sama, memberikan peluang yang sama ya. Dan akuntabel. Nah, contohnya ini Pokja mendokumentasikan ya. Pokja mendokumentasikan. Nah, kalau saya pribadi sih apa selalu membuat teman-teman juga suka membuat Google Drive tuh. Jadi setiap kegiatan tuh langsung diupload Google Drive ya. Sampai habis seberapa giga tuh ya. Harus berlangganan saya nih. Berlangganan ini ya. Oke, itu teman-teman semuanya ini sekedar pengingat aja ya. Jadi sesi kali ini saya sebagai pengingat aja, tapi siapa tahu ada yang seperti saya yang baru baca lengkap ya terkait etika, baru terbaca lah semua semuanya ini ya. Nah, ini saya mengingatkan mengingatkan kembali bahwasannya ya kembalikan semua keraguan, keputusan, debatable ya ke pagar pengadaan ya. Itu ya ada tujuan, prinsip, etika, kebijakan ya seperti itu ya. Kembalikan nih semuanya. Jadi biar debatable masalah keraguan harus gimana ya. Sebetulnya ya lihat tujuannya, lihat prinsipnya, lihat etikanya, lihat kebijakannya. Semuanya terselesaikan sebetulnya. Gitu ya. Itu teman-teman semuanya eh paparannya. Terima kasih ya mudah-mudahan eh, apa eh dengan mengingat kembali eh, pagar pengadaan ya, pagar pengadaan ya kita bisa lebih memaksimalkan proses pengadaan barang jasa kita ya dan ya mengurangi debatable, mengurangi keraguan-keraguan ya dalam menjalani proses pengadaan kita. Apalagi sekarang di awal tahun nih pas nih ya. Awal tahun pas nih tahapan perencanaan ya. Nah, kalau pertengahan kan biasanya udah mulai bak big bak tuh pemilihan tuh ya terus ke sana bak big bak kontrak ya. Nah, sekarang nih mumpung masih di awal tahun ya. Nah, diingatkan kembali nanti ketika menjalankan pengadaan tuh tolong selalu ingat ke tujuan ya seperti kita
melangkah sehari-hari kan, ini mau ngapain sih berangkat pagi-pagi nyubuh ke kantor tuh? Nah, ini tujuan hidup mau apa ini? Saya hanya sekedar ngantor aja gitu kan. Ini juga sekarang saya gini ngacapruk tepuguh gitu kan, mau ngapain sih ini? Tujuannya apa sih ini gitu kan? Tujuannya saya mau apa nih kan? Nyari apa? Nyari konten, nyari subscriber YouTube, TikTok, nyari gift dari Pak Aher di TikTok atau apa gitu kan? Nah itu. Nah kan kalau apa saya nggak tahu tujuan dari hidup ini ya pasti gagal, hidup ini gagal, itu sia-sia hidup ini. Ya begitu pula dalam pengadaan. Kalau kita ketika melakukan pengadaan tidak ingat ya, minimal ingat lah kita kepada tujuan pengadaan. Oh, kualitas harus terjaga mutu ya. Jumlahnya apa waktunya, lokasinya harus tertuang semuanya dalam spek. Nah, gitu kan. Oh, harus efisiensi tergambar dalam HPS. Nah, gitu kan. Oh, harus akuntabel, tersurat dalam draft kontrak. Nah, itu kan. Itu ketika kita ingat pagar itu ya mulai dari perencanaan tuh melangkah tuh mantap seperti itu. Ya, gitu Pak Rahe, ada pertanyaan di chat kalau nggak ada cukup itu sudah markipul. Aman ya? Di TikTok banyak nih, banyak pertanyaan di TikTok nih. Aduh, sebentar nih. Kita jawab pertanyaan di TikTok aja ya, Pak Rahe ya. Ya, ya, TikTok dulu Pak. Di TikTok Zoom aja ya. belum ada pertanyaan. Nah, TikTok aja. Host masih di kantor ya. Nah, Pak Aher nih ganggu aja nih. Ya, masih di kantor Pak. Saya kena ganjil genap. Ini mobil saya ganjil, sekarang tanggal genap. Pulang itu jam 9 nih. Alhamdulillah nggak apa-apa ya. Dari Pak Aher, semoga penyerapan anggaran penuh bisa yang well. Alhamdulillah, amin, amin. Ya, penyerapan anggaran. Ya, ini juga Pak Aher, jangan lupa tender dini Pak Aher. Pengadaan sebelum apa tahun anggaran berjalan, bukan tender bersama dini, jangan bukan pensiun dini, pensiun bersama dini bukan, tapi apa tender untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus awal tahun berjalan seperti internet ya, apa apa sih ya yang harus di awal itu kebersihan gitu ya. Nah itu tentunya tender pradipa ataupun tender dini itu harus bisa dilaksanakan sehingga kebutuhan-kebutuhan awal tahun bisa berjalan. Jangan terus-terusan pengadaan langsung, terus itu bermasalah ya. Itu harus sudah bisa diantisipasi. Kontraknya multi years ya. Kontraknya multi years. Gitu Pak Her ya. Makasih Pak Her ya. Eh, RUP dimunculkan dalam Perpres ada, RUP di Perpres ada ya, agak ada di Perpres pasal perencanaan 20 berapa tuh ya ada tuh ya. Oke, oke, apa lagi nih? Pak Aceh, malam Pak izin bertanya untuk pengadaan barang yang wajib Minkom apa saja ya? Minkom, ya tidak ada eksplisit kewajiban ya Pak Raya. Minkom itu wajibnya untuk konstruksi aja ya. Dan itu pun di Iya, surat pemberitahuan aja. Kalau untuk barang nggak ada kewajiban ya. tidak Pak ada ya, Pak. tidak ada ya. Nah, oke. BUMN batasan minimal paket ya. BUMN bisa ikut tender itu di atas 100 miliar ya BUMN ya. Cuman itu apa ya sharing aja ya. Ada kasus di mana beberapa BUMN masuk ke dalam satu paket, beberapa BUMN masuk dalam satu paket ternyata digugurkan semua tuh karena dianggap konflik of interest. Nah, itu sebetulnya beda konteks ya, beda konteks gitu ya. Itu aja tadi cerita ya. Jadi kalau BUMN itu ya apa walaupun kepemilikannya oleh negara, tapi kan apa konteksnya sekarang kan bukan masalah 50%-nya, tapi pemilik manfaat itu ya, beneficiary owner, nah itu kan. Dan itu konteksnya juga ke pencucian uang sama terorisme. Nah, sehingga tidak nyambung konteksnya dengan BUMN tadi ya. Nah, jadi sehingga boleh tuh BUMN itu ya. Boleh BUMN untuk apa? Mengikuti beberapa BUMN mengikuti satu tender seperti itu. Itu Pak Rehe, yang dari TikTok Pak Rehe. Ya, dari Zoom ini Pak, izin ada dari Pak Andra Pak. Mohon dijelaskan terkait pemilik manfaat. Apakah disyaratkan dalam tender?
Ya, sebetulnya di dalam apa? Di dalam tadi di dalam apa? Etika ya. Etika pasal berapa tadi? Sebentar, pasal 7 ya. Pasal 7 ayat 2 ya. Bentar saya buka dulu. Ya, pasal 7 ayat 2 huruf F ya. F. Nah, huruf F ya. Nah, ini kan dalam Perpres sudah ada ya sebetulnya. Saya nggak tahu di dalam apa. Tentunya kan kita nunggu MDP-nya ya. MDP sudah dimasukin belum yang baru nih, MDP tender yang baru ya. Ya kalaupun tidak dimasukkan ini sudah ada di Perpresnya sebetulnya ya. Jadi sudah ada di Perpresnya. Eh, tentunya ini berlaku itu ya, berlaku ya. Jadi walaupun dalam dokumen tidak muncul, tapi ini berlaku ini sebetulnya. Gitu Pak Andra ya. Ya betul Pak. Kalau tidak salah kemarin waktu penjelasannya Pak Emin di IAPI itu, Ya, ini persyaratan pemilik manfaat itu kalau tidak salah ada di ini rancangan perubahan Perlen 12 itu kan. nah, ada ya. Sebentar saya ini dulu, ganti jaringan. Berarti Pak Heldi kalau posisi pagar itu harusnya harusnya mengamankan bagi orang orang yang di dalam rumahnya ya, harusnya idealnya seperti itu ya. Kalau Ya, bercerita pagar. harusnya seperti itu. Yang bermasalah adalah pagar makan tanaman kan. Ah, Pagar makan tanaman yang terjadi. Iya, sebetulnya itu sudah cukup memagari ya. Jadi memagari dalam artian ya sudah cukup lengkap lah. Dalam artian debatable keraguan ya, keraguan kegamangan, ketidakpastian itu ketika dikembalikan ke pagar tadi sebetulnya selesai sudah. Dan apa saya pribadi gitu ya, kayak jawaban-jawaban dari LKPP sebetulnya kan semuanya kembali ke situ. Kembali ke prinsip etika tujuan, sebenarnya gitu, Pak. Itu sebetulnya filosofisnya seperti itu. Nah, ya kalau kita betul bisa secara ya, ya kalau kita bisa betul. menjaga itu aman itu udah selesai gitu. Gitu. Iya, secara Kang filosofisnya Heldi, harusnya begitu. Kang Heldi dan Pak Rahe, mungkin nambahin dikit terkait pemilik manfaat. Nah, silakan. Nih Iya, ahlinya nih. kebetulan saya dulu dinas di Kementerian Hukum di Dijen AHU Kementerian Hukum yang mengampu ini data pemilik manfaat perusahaan-perusahaan gitu kan. Dan kebetulan juga Nah, ada oke. MOU kan dengan LKPP ya. Jadi sikap itu kalau kita buka ya di data penyedia di sikap, pasti ada tuh kolom pemilik manfaat. Nah, itu kalau perusahaan yang bersangkutan sudah mengisi di sistem administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum, pasti akan muncul pemilik manfaatnya. Nah, memang ini jadi kewajiban ya. Saya lupa sejak tahun berapa gitu. Jadi si pengurus badan usaha itu harus lapor pemilik manfaatnya. Kalau enggak, nanti dia diblokir. Badan hukumnya diblokir. Jadi kalau diblokir tuh, ya mereka beroperasi bisa, tapi kalau mau perubahan anggaran dasar, perubahan data perseroan tuh nggak bisa. Jadi itu udah kewajiban setiap badan hukum untuk melaporkan data pemilik manfaat. Nah, upaya ini sebenarnya baru masuk fase awal ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Karena sebenarnya kalau mau mencegah apa pencucian uang atau terorisme sebenarnya butuh effort lebih. Tapi ini untuk mengawali itu ya wajib lapor dulu aja gitu. Entah nanti datanya benar atau enggak, yang penting Hmm. penuhi aja dulu kewajibannya. Nah, masalah kebenaran data ya mungkin Kementerian Hukum punya agenda lain ya, punya pendekatan lain untuk memvalidasi datanya. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak Kang Eldi. Siap. Makasih Pak Ya atas Pak. Oh, ada berarti ada sikap ya. Saya apa baru tahu nih. Nanti kalau pas tender lagi coba saya cek-cek lagi ada.
izin Pak, ada pertanyaan dari Pak Anwar Nur Samsi dari UKPBJ Kabupaten Bandung Barat. Pertanyaannya, Pak Heldi, apakah boleh pengadaan keadaan darurat pakai metode penunjukan langsung? Ya, sebetulnya kalau untuk darurat itu kan malah lebih lebih langsung gitu ya, lebih langsung daripada penunjukan langsung ya. Lebih langsung. Iya, itu kan Perlem ini ya, Perlem berapa? Perlem 13 ya, 2018 ya. Duh, saya lupa nomornya. Sudah yang baru yang Perlem Ada Perlem apa? Pengadaan langsung. eh, keadaan darurat. Nah, Perlem apa itu? Perlem berapa tuh? Saya juga lupa nih. Yang Yaitu, Perlem 6 Pak, Perlem 6 tahun 2024. bukan 2018 ya, ada yang baru ya. Oh iya, 6 ya, Ya, yang betul ya. Ya, ya, jadi ya apa? Ini kan lebih komprehensif daripada penunjukan langsung, lebih cepat daripada penunjukan langsung. Ya silakan menggunakan Perlem berapa tadi? 6 ya. 6, 6 6 ini tahun 2024. yang menggantikan 13 ya. 13 Ya, 2018 ya. Ya. Silakan di-download di JDIH ya, di JDIH LKPP ya, silakan. Intinya ya apa? Lebih langsung daripada penunjukan langsung ya. Dan hati-hati juga nih bagi para ini yang mau ikut ujian dasar ya. Nah, atau level 1 darurat itu bukan diatur oleh apa Perpres dengan penunjukan langsung ya, tapi diatur oleh Perlem ya, seperti itu. Jadi ini pengadaan khusus seperti itu. Oke. ya ini selanjutnya ada dari Pak Hendratma. Ini soal level level 3 kayaknya ini. Level 3. Ini kayaknya lagi ujian kayaknya. Soalnya di Kopas ke sini kayaknya parah ini. Lebih ke justifikasi. Ada dua paket pekerjaan konstruksi sama berjauhan. Sehingga itu masuk konsolidasi. Yang satu 300 juta, yang 3 miliar. Boleh sangat purchasing. Nah ini jawab sendiri ini mana saya Pak Hedat mana ya? Jawab sendiri coba gimana secara efektivitas dan efisiensi. Kembalikan ke situ. Udah nggak usah takut. Kembalikan ke situ. Ini saya nggak bisa menjawab secara pasti ya, karena kan harus detail dulu kondisi teknisnya bagaimana ya, pertimbangan teknisnya ya. Karena ini secara teknis harus dihitung ataupun dipastikan mana yang paling efektif efisien. Apakah disatukan atau dipisah gitu kan seperti itu ya. Itu ya silahkan. Tinggal tinggal pakai tadi teori atau dikembalikan ke pakar pengadaan mana yang lebih efektif, yang lebih efisien. Bolehkah yang 730 dilaksanakan dengan pengadaan langsung, sedangkan 3 miliar purchasing? Ya, aneh nih kan. Kalau yang 3 miliar purchasing, maka itu sudah purchasing. Ya, 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 ya. Cemburu Benar, yang 370. cemburu nanti ya. Nah, Nah, ini kan, ya gini, saya tidak bisa menjustifikasi, ya, ini kan justifikasi ya. Saya nggak bisa justifikasi, kenapa? Karena saya tidak tahu bagaimana kondisi lapangannya ya, Parah ya. Kita nggak tahu kondisi lapangannya, kita nggak tahu bagaimana kondisi teknisnya ya. Ya pada intinya ini kan ya ini ada ini ya ini berarti ada dua sudut pandang ya. Pada sih kalau saya salah nih Pak nih Pak Sastio nih. Ini ada dua dua point of view ya. Point of view pertama justifikasi terkait konsolidasi. Apakah ini dipisah atau disatukan ya kan? Ini kemudian kondisi kedua ataupun PP kedua adalah harus di purchasing atau enggak ya dua-duanya ya satu atau dua-duanya seperti itu penggunaan metode pemilihan lah seperti itu. Ya, itu tadi pertama terkait masalah konsolidasi. Ya, silahkan kembalikan tadi inilah makanya perlunya pagar pengadaan tuh ini parah ini. Yang 370 juta sama 3 miliar ini secara efektif efisien bagaimana kalau memang berjauhan dan memang tidak bisa secara manajerial, manajemen apa? Manajemen dari
ya manajemen konstruksi lah ya, tidak bisa efektif efisien oleh satu penyedia seperti itu, ya bisa jadi dua paket kan seperti itu ya. Nah, tapi kalau memang walaupun jauh, tapi kayaknya apa masih secara manajerial manajemen konstruksi ini akan lebih efektif dan efisien oleh satu pelaku usaha gitu kan ya. Ya kenapa tidak juga kan ya, betul nggak? Jadi sebetulnya tidak ada yang bermasalah. Mana yang paling efektif efisien seperti itu. Siapa tahu di situ ada pintu ajaib Doraemon gitu ya. Set langsung gitu. Bisa dari satu site ke site yang lain misalkan ini. Saya berasumsi lah seperti itu. Tapi ya kalau emang beneran jauh, memang memang benar jauh, ya sudah, berarti ya apa harus dipisah ya. Betul. Jadi silahkan. Ini lebih ke teknis nih. Tentunya ada orang PU nih yang lebih mengerti ya terkait ininya, terkait apa konsolidasinya ya atau penyatuan paketnya, konsolidasi nih, penyatuan paket. Nah, kemudian e-purchasing dengan pengadaan langsung. Ya, konstruksi ya sebetulnya ya ada 4 kan caranya ya. 5 bahkan ya. Apa bisa purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat atau tender kan seperti itu ya. Ya ini tergantung kondisinya ya. Kalau memang ya mau yang 370, mau yang 3 miliar. Kalau memang semuanya sudah lengkap ada di katalog elektronik, kemudian konstruksi juga standar, tidak ada custom-custom, ya semuanya di purchasing kan silahkan gitu. Tapi walaupun nilai 370 juta, tapi ada yang custom, ya, kemudian ataupun ada apa komponen unit yang belum lengkap di katalog, ya berarti tidak pakai purchasing, pakai metode lain, itu pakai pengadaan langsung silahkan seperti itu. Begitu. Jadi ya apa ini bukan masalah apa bukan masalah nilainya ya, bukan masalah nilainya, tapi tadi eh, konstruksi katalog itu seperti coba tolong nanti tonton tuh yang apa di website di YouTube-nya LKPP tuh ada dua podcast tuh. Yang 11 sama 12 podcast tuh. Yang 11 ya dengan Pak Deputi Setiabudi. Nah, yang itu tuh tolong di itu tuh. Itu sudah dibahas di situ. Apa kapan kita pakai e-purchasing itu untuk konstruksi itu di situ sudah dipertegas ya. Tolong di ini ya, dicek ya Pak Hendratma ya di apa podcast yang edisi apa edisi 11 tuh ya, edisi 11 itu. Silahkan ya. Apa di situ juga ada yang 200 juta e-purchasing dipertegas nanti oleh Pokmil ya. Oleh Pokmil tuh nanti itu ya. Silahkan dilihat ya. Begitu, jadi ini bukan masalah nilai ya, Pak Hendratma ya. Kalau dalam konteksnya ini melalui purchasing atau tidak, konteksnya bukan masalah nilai. Tapi tadi apakah ini memang sudah lengkap, item-item pekerjaannya ada di dalam katalog, kemudian ini bukan custom ya, memang konstruksi standar, silahkan pakai purchasing, milik kompetisi berapapun nilainya, gitu. Tapi kalau apa barangnya tidak tidak standar ya, atau bahkan ada item pekerjaan yang belum ada di dalam katalog, ya kita gunakan metode lain di luar purchasing. Nah, itu tidak melanggar aturan. Gitu. Oke, jadi silakan. Itu prinsipnya kan efektivitas dan efisiensi. Kalau ini berarti konteksnya lebih ke efektif dalam artian ya apa? Kalau di katalog tidak lengkap, tidak bisa dipenuhi, ya berarti kita keluar dari katalog. Gitu. Begitu ya. Satu Ya, lagi nih ini ya. ya, ini ada lagi satu lagi dari Satu Pak lagi ya. Andra, Ya, Pak. satu lagi ya. Ya. Satu lagi. Ya, gimana Bagaimana? cara Hmm. cara Nah, menentukan suatu pekerjaan? ya ini bagus pertanyaannya nih. Andra, Andra, ada backbone nih. Arahin nih. Nanti kita bahas juga di Swakala lain. Ini memang ini Swakala tipe satu tuh suka ada miss nih ya. Tapi saya baca dulu takutnya pertanyaannya. Bagaimana cara menentukan suatu pekerjaan dapat dilakukan nanti besok? Apakah KLPD punya tupoksi atau tidak? Oh, asal mampunya sendiri. Ya. Ya. Jadi gini.
Pertama, swakola tipe yang tipe tipe satu itu memang dilakukan oleh kita sendiri ya. Waduh, waduh. Ah, tipe satu itu oleh pengguna anggaran sendiri ya, oleh KLPD apa pengguna anggaran gitu ya seperti itu. Nah, pertama memang pekerjaan yang akan dilakukan dengan swakolo tipe pertama itu ya tadi kembali ke konsep waktu pertemuan pertama bahwasannya memang kalau memang ini mau diadakan ya tentunya belum ada gitu ya produknya. Dalam artian belum ada produknya ya dalam artian apabila pegawainya sudah tersedia, anggaran sudah ada, SOP-nya sudah ada, dan merupakan tusinya akan dilakukan dalam tahun anggaran ini, ya berarti itu tinggal melaksanakan kan ya. Kalau walaupun belum ada produknya, tapi emang itu sudah sudah diadakan dengan apa dengan struktur organisasinya itu mereka akan mengadakan itu gitu kan. Ya misalkan PU gitu ya, PU dalam memelihara jalan, kalau emang ada bidang pemeliharaan, ada karyawannya PNS-nya, ada peralatannya, pada tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu mereka melakukan pemeliharaan, ya berarti itu tidak bisa dikatakan itu swakala tipe satu, itu adalah pekerjaan rutin mereka, gitu kan? Itu adalah pekerjaan rutin mereka. Apa? Bapeda misalkan ya, Bapeda tiap tahun kan membuat apa? Rencana tata ruang apa gitu ya, tata ruang daerah gitu ya, RT/RW apa? Itu kan sudah ada karyawannya, PNS yang perencananya, sudah ada apa? SOP-nya, sudah ada datanya. Tiap tahun mereka mengeluarkan itu, ya itu adalah kegiatan rutin. Jadi bukan swakelola. Nah, tapi kalau ada suatu kebutuhan, ada suatu kebutuhan ya di suatu organisasi yang memang belum ada produknya, belum ada barang jasanya, ya berarti kan harus diadakan kan, harus diadakan. Dan itu tidak termasuk dalam program rutin tadi, dalam program rutin dari organisasi tadi. Nah, kemudian itu adalah tusi mereka. Itu adalah tusi mereka dan itu mereka juga punya sumber dayanya, sumber dayanya. Nah, maka silahkan apabila memang ada kebutuhan itu bisa dilakukan dengan swakelola tipe yang pertama, seperti itu. Nah, berarti kan nanti butuh ada dibuat tim lagi karena kan belum ada organisasinya. Berarti ada tim perencananya, tim persiapannya, sorry, tim persiapannya, ada tim apa pelaksananya dari internal dan siapa yang akan mengawasinya seperti itu. Nah, tentunya ya apa kalau secara manajerial umum ya yang melaksanakan itu kan harus punya kompetensi. Nah, yang punya kompetensi berarti yang punya tusinya. Ini kan pertanyaannya apakah KLPD-nya harus punya tupoksinya? Ya tentunya harus. Karena apa? Karena untuk sebagai bukti kompetensi dia bisa melakukan ya mereka punya tusi itu seperti itu. Ya. Ya kalau nanti apa tusinya rumah sakit nanti swakalola apa memperbaiki bangsal pasien misalkan. Masa nanti perawat, dokter ngechat gitu kan? Ya memang mampu mengerjakan sendiri tapi ya tadi tidak menunjukkan kompetensinya gitulah seperti itu. Jadi tidak asalkan mampu tapi ya tusinya ada dan memang ada kompetensinya juga seperti itu. Dalam artian ya tadi orang PU ya ada arsitek yang memang apa yang memang bisa menggambar gitu kan ada orang geodesi yang memang bisa melakukan survei pemetaan gitu ya. Berarti Ini mah selain gimana ya, selain ya. apa dulu ketersediaan sumber daya itu berarti hubungan dengan kompetensi SDM-nya Pak ya, tidak Betul sumber tidak dayanya sumber tidak daya cukup manusia dengan sumber daya tersediaan. alat ya, sumber daya anggarannya juga anggarannya ada nggak gitu kan nah, gitu. Nah itu jadi harus dibedakan. Pertama dibedakan dengan pekerjaan rutin ya. Kalau rutin kan sudah ada orangnya. Produknya memang belum ada ya. Tapi kita tidak bisa melakukan pengadaan karena orangnya sudah ada, SOP-nya sudah ada, strukturnya sudah ada. Ya, itu tinggal dilaksanakan, maka produknya ada. Nah, pengadaan itu adalah yang belum ada kita adakan. Itu konsep yang kemarin ya, Misalnya mudah-mudahan
bisa ditangkap seperti itu. Ah ini mah nih dari Pak Saripudin mah parah yang jawab ini nih. Udah Pak Sastio sudah ini. Pak Saripudin siapa tahu ingin ini tanya Apa langsung. sih? Pak Saripudin orangnya rajin Pak. Tiap Oh gitu ya? webinar Oh ya mana mana iya mana rajin. coba mana Dari Saripudin. dari penyedia beliau. Oh penyedia. Coba deh langsung deh Ya, panjang ini harus diceritain langsung mana Pak coba Saripudin Pak boleh dong. Saripudin. Silakan Pak. Jadi penasaran ini saya nih. Ya Ah, itu. iya, Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ya, ya, Pak Saripudin salam kenal. iya, salam kenal balik, Pak. Saya pelaku usaha pengadaan dari Kota Parepare, Sulsel, Pak. Iya, terima kasih ini Pak Ketum atas waktu dan kesempatannya ikut-ikut nambah-nambah ilmu ini, Pak. Ya, sama-sama belajar Pak Saripudin. Iya, Pak. Nah, itu kemarin kami ngalami kasus itu, Pak. Jadi bingung juga. Di satu sisi kami nerima eh, kan resiko tetap harus pekerjaan diselesaikan, Pak. Cuman kami minta ke PPK-nya ada ndak bisa kompensasi bisa diberikan gitu supaya tidak berjalan argo denda gitu, Pak. Nah, itu kasusnya gitu, Pak. Iya, kira-kira menurut Bapak ini tapi ini ini agak di luar materi, Pak. Cuman Iya. gimana ya, Pak? Izin, Pak. Hmm, iya. Ini harus ke orang teknis nih, Pak Saripudin ya. Orang teknis ini harus ke orang PU-nya ini ya. Dan apa ya ya kalau dari sisi pengadaan kan kita harus melihat kontraknya ya, lihat kontraknya dari sisi pengadaan ya. Tapi ini ya nampaknya harus lihat secara teknisnya gimana gitu ya kan. Secara teknisnya di lapangan ini ya apa tidak bisa tadi ya dijustifikasi apakah bisa dikasih perpanjangan waktu ya. Berarti pemberian kesempatan gitu ya. Kesempatan atau bagaimana ya. Ini harus dicek dulu secara teknisnya ini. Dalam artian secara teknisnya ini apakah one prestasi atau bukan gitu lah. Bisa ada justifikasi itu. Nah, kalau sudah ada justifikasi itu baru bisa di ini kan ke apa ke pengadaan ya, lihat di kontraknya gitu. Gitu. Itu Pak Saripudin, ini coba konsultasi dulu dengan PPK-nya, dengan tim teknisnya ya. Atau Pak Saripudin juga punya orang teknis. Nah ini nampaknya harus dari teknisnya dulu ini. Siapa yang apa tanda kutip one prestasi itu? Apakah dari PPK-nya dalam perencanaan atau dari penyediaannya dalam pelaksanaan? Nah, itu nampaknya harus di musyawarahkan dulu lah ini, musyawarahkan. Begitu paling Pak Saripudin kalau dari pendapat saya ya. Oke, ya, ya. Baik, terima kasih Pak Aldi, Pak. Baik, terima kasih Pak Ya. Saripudin. Pak Saripudin ini Pak Heldi salah satu penyedia yang rajin sekali saya lihat setiap webinar yang diadakan di berbagai komunitas. Insya Allah pasti ada lah. Bagus, bagus. Saya sering kali ketemu di berbagai webinar. Baik, izin Ya, Bapak Ibu atau rekan-rekan lain, apabila sudah tidak ada lagi, mungkin kita bisa ke closing statement ya. Jadi, untuk malam ini terkait pagar pengadaan ini, Pak. ya, makasih, Bos sekalian. Ya sebagai penutup pada intinya sebetulnya ya pada sesi hari ini kita hanya sekedar ya bagi saya pribadi juga ya mengingat komponen dari pagar pengadaan yang ada dalam Perpres kita ya. Itu apa tadi etika ya, prinsip, kebijakan, tujuan ya dari pasal berapa tadi 5, 6, 7 tadi ya. Itu semuanya ada dalam Perpres. Mungkin sudah pernah kita baca ya,
Tapi ya sebagai pengingat lah bagi saya pribadi juga ketika dalam melakukan proses pengadaan agar bisa ya jeda dulu mengingat ke apa sih tujuan dari pengadaan yang akan ataupun sedang dilakukan ini. Apakah sudah sesuai nggak dengan tujuannya gitu kan? Kalau tujuan kita ke barat, ya berarti bukan ke arah Papua gitu ya, ke barat berarti ke arah Sumatera gitu kan ya. Kalau kita tujuannya ada PDN, berarti kita ya kalau tidak perlu impor, berarti ya kita harus maksimalkan PDN, TKDN seperti itu. Dan tujuan yang utama salah satunya adalah value for the money tadi kan ya. Dan juga tadi harus tetap dijaga prinsipnya ya, etikanya, ya kebijakannya. Karena ketika pagar itu tertembus, ya sudah amburadul itu, amburadul. Tinggal tunggu ya kehancurannya saja sebetulnya kalau sudah tertembus dari pagar itu. Mau speknya sebagus apapun, ya kalau kita tidak bisa menjaga pagar pengadaan itu, tidak akan maksimal. Satu itu yang kedua, nah tadi ketika kita ada keraguan, kebimbangan, ada hal-hal yang belum pasti, masih debatable, tolonglah kita bisa kembalikan ke 4 pagar pengadaan tadi. Sudut pandangnya, kacamata kata kacamatanya disamakan, ya, bukan sekedar melihat apa tekstual ataupun secara bahasa, secara hukum gitu ya. Tapi dilihat kalau kita pakai kacamata etika, kacamata prinsip, kacamata kebijakan dan tujuan itu sebetulnya langkah mana sih yang harus kita ambil? Nah, saya pikir itu solusinya ada di pagar pengadaan tadi. Semuanya kembalikan ke sana. Demikian, Pak Rahe. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Heldi. Ya, sebagaimana Pak Heldi sampaikan tadi, sumber daya manusianya pengadaan barang jasa itu sebagai penjaga penjaga pagar itu ya. Ketika pagar itu tidak dijaga, walaupun sudah sangat baik pagar itu tertata rapi, tetapi sumber daya manusianya tidak menjaga, agak susah juga ketika menjalankan tugas pengadaan barang jasa ini. Kepada Pak Satyo dari sebagai Ketua Inspeksi, silakan Pak untuk penutupan. Saya rasa sudah cukup ya. Sudah cukup. Banyak banget kita dapat hal baru sebenarnya. Sebenarnya pasal 6, 7, 8 itu ya. Yang pagar pengadaan tadi sudah berapa kali kita bolak-balik halaman itu di Perpres. Cuman kayaknya baru sekarang gitu bener-bener nempel gitu Pak Eldi. Terima kasih atas sharingnya, atas sudut pandang barunya. Jadi makin memperkaya kita tentang apa sih itu tujuan, prinsip, kebijakan dan lain sebagainya. Jadi makin pede gitu ya bisa menjalankan tugas pengadaannya dengan penuh integritas. Mungkin itu aja dari saya. Eh, kita tunggu lagi sharingnya minggu depan, Kang Yaldi. Mudah-mudahan sehat selalu, Bapak Amin, Ibu. amin. Terima kasih. Istiqomah. Saya kembalikan ke Makasih. Pak Pak Rahel. Eko. Siap, terima kasih Pak Ketua Inspeksi. Terima kasih banyak sekalian atas kehadiran Ibu Bapak sekalian pada Jumat hari ini. Nantikan untuk kehadiran teman-teman sekalian di Jumat-Jumat mendatang melalui belajar bersama pengadaan barang jasa bersama Kang Heldi dari LKPP, dari langsung dari inilah server LKPP-nya. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan. Salam, salam. Salam Assalamualaikum pengadaan. warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak Rahe, makasih, Pak Makasih Satyo, banyak semuanya, Pak. teman-teman semuanya, makasih.